Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Epi Andayani Daulay, Angkatan 16, Kelompok 4, Latsar CPNS 2022. Kebetulan, saya hari ini mendapat tugas podcast mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Dan di sini telah hadir narasumber kita. Selamat sore Ibu Nikmah. Sore juga Bu Evi. Beliau ini adalah salah satu ASN yang bertugas sebagai koordinator ruang pendaftaran di UPTD Puskesmas Mompang. Dan bisa dibilang ASN panutan bagi kami-kami yang junior ini. Betul kan Ibu? Bu Evi ini bisa aja, enggak juga. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast saya ini. Di sini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Bu. Oh iya, boleh Bu Evi. Saya ingin sedikit tahu ini Bu, pengalaman Ibu yang sudah terlebih dahulu menjadi ASN. Kalau boleh tahu, jika berbicara soal wawasan kebangsaan, menurut Ibu bagaimana sih cara kita sebagai ASN dalam mengimplementasikan wawasan kebangsaan itu dalam kehidupan sehari-hari? Dan seberapa pentingkah menurut Ibu? Bicara tentang wawasan kebangsaan ya. Pembahasan yang cukup kompleks ya sebenarnya. Tapi kita buat sederhana aja ya penjelasannya. Nah, wawasan itu berarti cara pandang kita ya. Wawasan kebangsaan kita sebagai seorang ASN di sini berarti setiap ASN itu harus mampu mengaktualisasikan tupoksinya sebagai abdi negara. Contoh realnya kita sebagai pelayan publik di puskesmas khususnya tidak harus kita berbuat sesuatu yang besar, cukup sesuatu yang sederhana saja. Seperti misalnya kalau di pelayanan konsisten menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun dalam melayani pasien di puskesmas. Kemudian disiplin dan bertanggung jawab dalam mengerjakan tupoksi kita, senantiasa menjaga hubungan baik dengan rekan kerja. Kemudian kita taat akan peraturan yang berlaku, bersikap profesional dalam bekerja, serta bersih dari praktek KKN. Cukup jelas sekali ya penjelasan dari Ibu. Masih ada pertanyaan lagi nih Bu. Kalau tadi kita telah bahas bagaimana seharusnya cara pandang kita sebagai seorang ASN. Nah, pertanyaan berikutnya bagaimana cara kita sebagai seorang ASN untuk bela negara Bu? Tentunya banyak sekali ya yang dapat kita lakukan untuk dalam bela negara, misalnya dengan datang tepat waktu sesuai jam kerja, kemudian melaksanakan pelayanan dengan prima, menggunakan produk dalam negeri, bangga dong tentunya kita menggunakan produk dalam negeri, aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi maupun kegiatan keorganisasian, senantiasa menjaga kebersihan diri dan lingkungan, bebas dari intervensi kepentingan politik, dan masih banyak lagi sih sebenarnya contoh sederhana, contoh dalam keseharian kita dalam aksi bela negara. Saya kira cukup jelas ya. Terima kasih banyak Bu Nikmah atas penjelasan dan sudah mau meluangkan waktunya hadir mengisi podcast saya ini. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.